Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada video kali ini Bapak akan mengajarkan tentang bagaimana praktek wudhu yang benar. Mengapa video ini begitu penting? Karena banyak sekali teman-teman yang wudhunya masih belum benar. Kalau wudhunya belum benar, berarti sholatnya sah nggak? Haha, benar, sholatnya nggak sah karena wudhunya nggak benar. Nah, maka pada pembelajaran kali ini Bapak akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana praktek wudhu yang benar, sehingga ketika wudhunya benar berarti wudhunya sah. Ketika wudhunya sah, maka sholatnya pun insya Allah menjadi sah. Nah, untuk itu mari kita saksikan videonya berikut ini. Sebelum melaksanakan wudhu atau praktek wudhu, nah ini Bapak punya 3 benda. Apa ini? Nah, nanti diterangkan. Nih, biasanya kalau di masjid itu wudhunya pakai keran ya. Nih kerannya sengaja dicopot untuk ya daripada kejamban, jadi bawa dulu aja dulu ya. Ini pakai keran. Kalau pakai keran ini hati-hati penggunaan airnya, jangan terlalu banyak ini ya. Cukup sedikit aja putarnya, nggak usah sampai kuat banget ya, sedikit aja. Gini segini cukup lah. Tergantung airnya. Yang kedua, ini kadang-kadang suka pakai yang kayak gini nih ya. Ini kalau pakai gini disiuk ya, dalam bahasa Sundanya itu, ini ketika air wudhunya itu bisa netes lagi ke bak yang kita ciduk itu. Nah, makanya ada ini, apa ini? Ini bekas catnya. Nah, makanya ini sebaiknya menggunakan ini. Ini dibolongin. Nanti airnya diambil, kemudian airnya ngalir dari sini. Ini airnya insya Allah akan lebih sedikit, lebih irit penggunaan airnya, dan terhindar dari israf ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka yang berlebihan. Jadi menggunakan wadah bekas cat banyak lah ya. Bolongin di sininya pakai besi panas. Kemudian nanti kalau wudhunya udah selesai, ini kan bisa diputar ke bak lagi. Airnya jatuh ke bak lagi. Kemudian air yang digunakan wudhunya juga kan nggak kembali kan, ketika berwudhu kan airnya seperti pancuran lah kalau nggak ada pancuran. Kalau nggak, buat panyuk seperti ini atau gayung seperti gini, bolongin satu. Jadi ambil, ada bolongnya di sini, jadi lebih enak. Itu yang harus diperhatikan tentang air, jangan sampai jatuh kembali ke baknya, karena itu jadi mustakmal. Apalagi kalau airnya cuma 1 ember, itu kan mustakmal. Kalau 2 kula mungkin tidak menjadi mustakmal. Makanya gunakan keran. Di masjid bisa menggunakan keran. Kalau pakai ini nggak nyaman juga, karena airnya bisa jatuh lagi kan, jadi mustakmal nantinya. Nah, berikutnya pakai yang ada bolongnya. Nah, kalau kita punya gayung seperti gini, punya 2, bolongin 1 nggak apa-apa. Tapi kalau punya 1 jangan dibolongin, nanti jadi nggak nyaman ya. Cari yang seperti gini lah ya. Ini udah cukup, airnya setengahnya juga udah bisa dipakai ya. Jadi tidak hemat air kan, kita harus hemat air kan. Nah, oke. Ini jadi kerannya pakai menggunakan yang seperti ini. Berikutnya kita langsung praktek ke jamban ya. Oke. Sebelum praktek wudhu, kayaknya baiknya kita belajar dulu teorinya dulu ya. Bagaimana wudhu yang benarnya ya. Nanti ke jambannya nanti aja sebentar ya. Jadi untuk pelaksanaan praktek wudhu itu, yang harus diperhatikan adalah sunnahnya. Yang pertama, cuci tangan ya. Tunggu sebentar, dulu. Cuci tangan itu sampai pergelangan, sampai sini. Itu sunnahnya. Cuci dulu tangannya, gosok-gosok seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kumur-kumur. Oh ya, hampir lupa. Yang pertama baca bismillah dulu, kemudian baca doanya ya. Doa mau berwudu. Misalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Itu udah hafal kan? Oke, udah pada hafal ya. Oke, dia juga kan sering belajar. Nah, yang kedua adalah
cuci tangan tadi udah ya. Nah kemudian kumur-kumur itu menghirup air 3 kali ke mulut, kemudian dikocok-kocok, buangnya ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke kanan, ke kiri buangnya. Kenapa harus ke kiri? Karena memang sebaiknya itu kan kotoran. Kalau ke kanan itu apa, katanya sih ya dalam sebuah keterangan itu kan ada malaikat kiri kanan ya kan, atau memang Rasulullah mencontohkan membuangnya ke sebelah kiri. Nah ketika membuang ke sebelah kiri 3 kali ya, 3 kali ini 3 kali buang ke sebelah kiri, ingat ya, itu yang kedua. Berikutnya adalah menghirup air dengan menghirup air ke hidung, atau kadang-kadang kalau susah karena suka langsung ke sini ke apa, pusing ya kalau terlalu nariknya terlalu kuat karena belum terbiasa. Jadi ambil air, bersihin aja hidungnya. Berapa? 3 kali. Oke. Nah, setelah 3 kali kemudian masuk kepada fardu wudunya. Ingat fardu wudu itu kan ada 6 kan? Ya, ada 6 ya. Yang pertama niat. Yang kedua cuci wajah, bukan kumur-kumur, itu sunnah. Yang ketiga mencuci tangan. Tadi kan udah, itu kan sunnah sampai sini. Kalau yang fardunya itu sampai siku ya, mencuci tangannya. Kemudian mengusap kepala, bukan mengusap rambut, mengusap kepala. Bagaimana kalau ada rambutnya? Kan repot. Jadi mengusap kepala, karena setiap orang pasti punya kepala. Hah? Ada yang nggak punya kepala? Aneh kan? Pasti orang punya kepala. Nah, mengusap kepala. Nah, mengusap kepala nanti ada beberapa ya, ada lil ilsaq, ada lil taklil, ada lil bu'di. Nanti kita gunakan semuanya saja dalam prakteknya, insya Allah ya. Nah setelah mengusap kepala, dan jangan lupa telinganya ya. Kalau nggak ada telinganya gimana ya, dianggap ada telinganya aja ya. Misalkan nggak ada daun telinganya, kalau tapi mudah-mudahan punya, semuanya punya kan? Punya. Alhamdulillah. Setelah mengusap kepala dengan telinganya, kemudian mencuci kaki. Nah, mencuci kaki yang tadi lupa mencuci wajah ya. Wajah itu dari batas ini, mencuci wajah itu dari kemudian ini sampai sini nih ya, sampai sini nih sampai sini sampai dagu. Nah kadang-kadang ini nggak kebasahin ini, atau nggak sampai, cuma sampai sini ya, nggak sampai sini. Nah harus sampai sini ya, seluruh wajahnya saja ya, sekaligus ya, 3 kali. Kemudian kalau mau mencuci kaki ini tangan ini ya. Kalau mencuci tangan itu ada yang gini kan, nah gini dari sini ke sini airnya. Ingat dalam Al-Quran itu wa aidiakum ilal marafiq ya, aidiakum tangan-tangan kamu, ila itu bagaimana intiha atau selesai, ila marafiq sampai siku. Kalau sampai siku berarti intiha, berarti dari tangan sampai ke siku, berarti dari sini ke sini. Jadi airnya harus ngalir sampai ke siku mencucinya. Ingat ya. Jadi bukan seperti ini mina marafiq ila aidiakum, berarti dari siku sampai tangan. Tapi kalau di sini aidiakum ilal marafiq. Bisa dipahami ya? Oke, mencuci tangan sampai kadang-kadang itu wudunya nggak sampai ini, nggak terbasah ini ya. Harusnya kan sampai siku, bahkan lebih kan 3 jari. Kadang-kadang nggak sampai itu. Jadi cuci sampai sini, sampai belakang. Airnya kan tadi udah contohkan kan, tadi udah dikasih tahu kan, airnya yang menggunakan kaleng plastik bekas cat atau gayung yang dibolongin kan, atau menggunakan keran. Sama kalau menggunakan keran ke sini airnya ke sini kan. Oke ya. Kemudian mengusap kepala dan telinganya dan kaki ini. Bagian kaki itu mencuci sampai sini saja. Sampai mata kaki, jangan sampai sini, itunya berlebihan. 3 kali, yang kiri dulu, kemudian yang yang kanan dulu, terus yang kiri. Bisa 3-3-nya langsung boleh, atau bergantian, kanan dulu terus kiri kanan nggak apa-apa, sekalian nggak apa-apa ya. Nah itu kayaknya akan sulit kalau misalkan cuma diterangkan saja, makanya harus dipraktekkan dengan menggunakan air. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu praktek menggunakan air yang sesungguhnya. Oke. Baik, ini sudah ada di jamban ya. Kalau di masjid berarti suka ada jambannya kan. Nah, kita menggunakan yang ini saja. Kalau seandainya jambannya itu yang seperti ini, tidak ada kloset, nah maka boleh berdoa di tempat ini, dan ini cuma untuk mandi. Tapi kalau misalnya ada klosetnya, maka sebaiknya berdoanya di luar aja ya, untuk kehati-hatian saja ya, karena nggak nyaman juga sih
kloset juga berdoa di situ. Jadi kalau berdoanya di luar. Baik, kita akan coba. Kita ini seperti yang tadi disampaikan bahwa menggunakan ini ya. Jadi untuk yang pertama kita berdoa dulu. Nawa yaitu doa Rafi hadasil asdori fardo lillahi ta'ala apa ya. Baik. Nah sekarang kita ambil airnya. Bisa ditutup seperti ini. Kalau misalkan belum digunakan, kalau mau dipakai dibuka. Dan airnya tidak terlalu besar. Kalau misalkan menggunakan keran yang seperti tadi diterangkan, maka harus diatur juga. Baik. Untuk mencuci tangan itu harus sampai pergelangan ya, sampai pergelangan ini kanan dulu, baru yang kiri. Jangan lupa bagian ininya harus dibersihkan. Kukunya biasanya kuku suka hitam-hitamnya itu kotorannya itu. Nah kalau misalkan sudah cuci tangan, ini bagian sampai pergelangan aja, nggak usah sampai sini, nggak usah sampai pergelangan aja ya. Nah kalau sudah selesai, berikutnya apa? Ya kumur-kumur. Nah kumur-kumur itu mengambil airnya secukupnya saja, jangan sampai seperti ini tuh tumpah-tumpah tuh ke bawah. Ini nggak bagus ini ya. Jadi mubatir airnya, jadi sedikit aja. Oke, seperti ini kumur-kumur. Dibuangnya ke sebelah kiri, jangan lupa sebelah kiri. Dan airnya bisa tutup kan, seperti ini. Untuk yang kedua kalinya sama juga. Dua kali, 3 kali. Ini lebih hemat airnya ya, tidak banyak terbuang karena tangan kita menutup. Untuk hidung biasanya menarik air ke hidung, tapi jangan terlalu dalam, kemudian dikeluarkan, misalkan seperti ini. Nah seperti itu, supaya kotorannya keluar. Tapi kalau tidak, biasanya begini aja. Tiga kali, jangan lupa 3 kali ya. Nah setelah itu cuci tangan udah, kumur-kumur udah, membersihkan hidung udah, 3 kali. Wajah, bagian wajah jangan lupa, bagian ini harus terbasahi. Kita lihat seperti ini. Oh ya jangan lupa sambil mengucapkan niat dalam hati, karena niat itu harus berbarengan dengan praktek ibadahnya. Nah yang letaknya niat itu dalam hati dan meniatkannya dalam hati itu ketika air menyentuh kulit wajah, bukan pas di sini. Ini berarti bagian sunnah ini, tapi pas air menyentuh kulit wajah baru niat disampaikan. Misalkan seperti ini, niat berwudu. Nah jadi pas air menyentuh wajah itu hati kita mengucapkan niat berwudu ya. Seperti ini, dari atas dulu, kemudian ke samping, baru ke depan ya. 3 kali, 2, 3. Ini kebanyakan yang wudu itu cuman gini aja. Nah ini aja, ini nggak kebasahin, ini nggak kebasahin, itu wudunya tidak sah itu ya. Oke, sekali lagi ya contohnya ya. Nah tuh ke samping baru ke depan. Oke seperti itu. Nah tambah dulu airnya ya. Nah, ini airnya lebih dari 2 kula ini ya, banyak sekali. Jadi nah berikutnya adalah mencuci tangan. Ketika mencuci tangan itu aidiakum ilal marofik, berarti dari tangan ke bagian depan sampai siku ya. Kalau begitu begini mencucinya. Nah sampai digosok-gosok, terus sampai ke belakang, sampai ke belakang bagian sikunya. Kembalikan lagi sebanyak 3 kali. 3 kali. Sudah 3 kali baru yang kiri. Nah begini ya. Kebanyakan yang wudu itu begini. Nah enak emang begini, tapi ini dari siku sampai tangan kalau begitu ya.
bukan dari tangan sampai siku, bukan seperti ini, tapi kebanyakan begini. Atau juga ada yang begini. Nah, ininya tidak terbasahi. Gini aja. Ini nggak terbasahi, ini basah ini, ya. Oke. Nah sekarang itu sudah 3 kali. Sekarang bagian kepala, bukan rambut, karena kalau rambut kasihan yang nggak ada rambutnya, berarti bagian kepala. Nah bagian kepala itu diusap kepalanya itu ada yang seperti ini, sedikit saja, sebanyak 3 kali. Ada yang seperti ini, dilesop, ada juga seperti ini. Nah sekaligus, tidak apa-apa, silahkan saja mana yang disukai, mana yang sesuai dengan diterangkan oleh guru ngajinya, mana saja silakan. Misalkan kalau mau seperti ini boleh 1, 2, 3. Kemudian telinga 3 juga. Atau yang segini 1 langsung ini. Ambil lagi 2, ambil lagi, itu nggak apa-apa, silakan saja. Mana yang diajarkan sama guru itu yang digunakan, ya. Baik. Untuk telinga, kadang-kadang ini yang agak repot. Harusnya dari sini putar ke sini, baru yang ini belakangnya. Jadi diputar dulu bagian celah-celahnya, bagian celah-celahnya itu digosok, diusap, ya. Oke, seperti itu ya. Nah, bagian kaki itu mencuci kaki itu jangan sampai ke bagian betis, ke sini nggak boleh, sini aja cukup, ya. Gosok-gosok seperti ini. 1, 2, 3, ya, sampai mata kaki, jangan sampai terlalu tinggi, ya. Sampai mata kaki ini juga, yang kiri juga sama, sampai mata kaki, ya. Jangan sampai terlalu banyak. Nah ini juga udah cukup tuh, airnya masih ada sisanya, jadi tidak habis. Oke, itu mungkin praktek wudhu. Nah setelah itu kemudian berdoa. Berdoa itu hukumnya sunnah. Sudah apa doanya? Nah kalau sudah apa, nanti kita baca bersama-sama. Itu prakteknya ya, seperti itu. Baik. Itu saja yang bisa disampaikan tentang praktek wudhu. Nanti kita akan mencoba untuk mempraktekannya seorang-seorang ya, dites ya setelah melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.